Ya, terima kasih. Berjumpa lagi dengan saya Valentino Sembiring pada mata kuliah Bisnis Intelijen. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bagaimana menggunakan data yang ada dari Power BI ini tersendiri. Kita tinggal getting data. Di sini biasanya telah disediakan data-data financial sample. Jadi ada yang bla 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 sampel katanya, itu merupakan sampel yang telah disediakan oleh Power BI itu sendiri. Nah, di sini itu ada navigator untuk bagaimana pemilihan table-table mana yang akan kita gunakan. Kita tinggal load data dan kita lagi ada ngeload. Oke. Nah, di sini itu di sebelah kanan itu kita udah melihat ada beberapa data-data sales, country, date. Nah, ini ada sebelah kanan. Dan juga kita pilihlah di sini untuk visualization. Nah, di visualization itu kita bisa pilih pie chart. Nah, di sini. Nah, kita bisa menggunakan sales. Lagi ngeloading. Nah, di sales ini ada sales terhadap country. Nah, jadi kita bisa udah lihat nih. Oh, ternyata itu sales tertinggi itu ada di USA gitu. Oh, ini kurang jelas, Pak. Kita bisa menggunakan namanya itu cluster dari chart. Nah, ini. Nah, dari USA itu ada 25. Sementara dari Kanada itu hampir. Nah, ini ada perbedaan. Tapi kalau kita lihat dari sigma profitnya seperti apa gitu. Ini ada sales terhadap profit. Nah, ini kita bisa lihat. Ini nih penggunaan dari uh, multiple dimension dari Power BI ini. Jadi atau kita dapat mengcompare lagi itu dari tahun yang kita gunakan dari hierarki date ini tuh kita bisa pecah lagi, misalnya per tahun. Nah, ini kita bisa lihat per tahunnya seperti apa. Nah, per tahunnya itu seperti apa. Di sini kita bisa lihat per tahun dari negara-negara tertentu. Sementara ini dari tahun 2013 sama 14 ya. Ini bisalah kita coba-coba antara apa berita terhadap tahun. Nah, nanti seperti apa perhitungannya kita bisa lihat sales terhadap country. Nah, disinilah fungsi dari multiple dimension yang pernah kita pelajarin antara tahun 2013, 2014. Ini nih Meksiko, nah, Meksiko, USA gitu, atau ini dari sales country per tahun gitu. Seperti inilah fungsi dari business intelligence for BI. Kita bisa mengcompare. Ini ada beberapa negara terhadap produk-produknya itu apa ini. Dan kalau misalnya kita lihat per tahunnya itu seperti apa. Nah, ini yang kita bisa lihat. Ternyata dari produk Amaryllia gitu, ini ada di USA itu sangat sedikit gitu. Nah, sementara untuk Amaryllia di produk VTT di USA itu ini cukup signifikan ini tingginya. Jadi Amaryllia, terus di Cartera, Montana, produk Montana itu di USA itu cukup
tinggi juga. Ini juga produk Paseo juga ini. Nah, terendahnya itu adalah di Jerman. Jerman Paseo itu cukup sedikit pada tahunnya belum kelihatan ya di sini teh. Per tahun. Nah, kalau misalnya berdasarkan diskon, ada kelihatan kah produk terhadap diskon? Not really. Oke, nah ini nih contoh penggunaan dari data-data yang telah kita buat berdasarkan data yang telah disediakan oleh eh, Power BI. Dari finance kita bisa otak-atik, dan begitulah cara penggunaan Power BI untuk visualization. Kita bisa merubah antara penjualan atau produk profit. Kita bisa lihat per tahun. Nah ini nih, Paseo itu profitnya itu tertinggi. Nah, terhadap sales price juga sama, tapi total tahun juga sama. Produk terhadap profit, nah berarti produk terhadap profit dia itu di tahun 2014 sangat signifikan terhadap tahun profit. Tahun 2014 dia punya profit lebih tinggi, tapi kalau terhadap diskon, ya diskonnya itu sebanding lah dengan rate diskon. Nah, seperti ini penjelasan dari penggunaan data yang telah disediakan. Nanti kita akan coba membahas bagaimana cara penggunaan data yang telah kita pilih. Misalnya kita punya data tersendiri, kita bisa otak-atik nanti, atau kita konekin menggunakan MySQL, atau kita punya data berupa CSV atau Excel. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan penggunaan data yang telah disediakan oleh Power BI. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.